warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi. Sahabat Kitungno Pamungkas dimanapun Anda berada, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat sehat. Dengan nikmat sehat kita bisa terus beraktivitas sesuai dengan profesi dan bidang kerja kita masing-masing. Semoga teman-teman selalu sehat, dimudahkan segala urusan, dilancarkan rezeki, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Saya minta dukungan dari teman-teman untuk tekan tanda subscribe, like, komen, juga tekan tanda lonceng atau bell sebagai bentuk notifikasi. Karena apa? Karena saya akan terus berusaha keras untuk update, untuk menampilkan video-video terbaru di channel Kitungno Pamungkas ini. Makanya jangan lupa tekan tanda loncengnya, itu sebagai bentuk notifikasi teman-teman. Jadi kalau ada video terbaru diupload, ini akan ada notifikasi di handphone Anda. Maka jangan lupa tekan tanda loncengnya juga, selain tanda subscribe ya. Nah, karena apa? Karena saya yakin berdasarkan video-video yang sudah saya buat sebelumnya itu bermanfaat untuk teman-teman. Di belakang atas saya ini ada nomor WhatsApp saya ini teman-teman ya. Ini kepada teman-teman sekali lagi saya ingatkan, kalau konsultasi dikenakan biaya. Ini mohon maaf, dikenakan biaya sekali lagi. Kenapa ini dikenakan biaya? Karena sangat banyak sekali teman-teman yang WhatsApp saya setiap hari itu antara 50 minimal sampai 100 orang. Jadi saya tidak bisa layani semua. Nah, ini sangat penting teman-teman ya. Kalau konsultasi itu sangat penting, karena di dalam konsultasi tersebut ini akan memecahkan segala masalah-masalah, persoalan-persoalan yang teman-teman hadapi. Makanya dikenakan biaya. Nah ya, jadi mohon dimaklumi dan mohon dimengerti. Di video-video sebelumnya sahabat Kitungno Pamungkas ya, saya sudah cerita tentang kodam-kodam. Kenapa saya cerita tentang kodam-kodam? Karena banyak sekali teman-teman yang langsung WhatsApp saya itu bertanya tentang kodam-kodam atau kodam pendamping. Nah, di sini perlu saya sampaikan bahwa kodam pendamping itu juga memiliki tahapan ilmu yang berbeda-beda. Ada yang memiliki kodam itu sangat sakti mandraguna. Namun kesaktian kodam tersebut itu juga belum tentu cocok untuk kita. Nah, jadi kodam pendamping itu tidak bisa dipaksakan. Jadi kalau kita ingin memiliki kodam pendamping, ya tentunya dengan penyelarasan khusus. Misalnya kodam pendamping itu dari pusaka. Anda mahar pusaka berupa keris, tombak, pedang ataupun batu ya, yang memiliki energi khusus. Itu tidak sembarangan ya, tidak asal kita pakai. Nah, akhirnya berguna tidak. Bisa jadi Anda memakai batu, justru batu tersebut malah membuat Anda bermasalah. Nah, jadi kalau ada yang bertanya kodam yang paling sakti apa Ki, saya ingin memilikinya, itu belum tentu cocok untuk Anda, kecuali kodam itu sendiri sangat senang kepada Anda. Kalau boleh dibilang mendapatkan ilmu tiban. Nah, kita tidak belajar apa-apa, tahu-tahu kita memiliki kemampuan-kemampuan khusus di bidang supranatural. Nah, itu bisa dipastikan Anda ini disenangi oleh kodam sakti.
Nah, kalau Anda apa? Kalau Anda tiba-tiba bisa melakukan ini dan itu. Namun terkadang saya mendapat pertanyaan itu lucu, teman-teman ya. Nah, gitu Pamuka, saya itu bisa begini, bisa ngobatin orang, bisa ini, bisa ini. Apa yang terjadi pada diri saya lah? Ini saya bingung. Menjawabnya bingung. Nah, kalau memang Anda sendiri bisa melakukan itu, sudah bisa dipastikan Anda punya jawabannya sendiri. Nah, kalau memang ada kodam sakti yang menempel pada diri Anda, sudah bisa dipastikan Anda sudah tahu, ya, sudah mengerti dan sudah paham. Kalau Anda masih bertanya, berarti Anda tidak tahu kalau Anda ini memang betul-betul disenangi atau ditempeli oleh kodam yang sakti. Nah, kalau kita ditempeli diri kita sendiri kok, kita masih tanya kepada orang lain, berarti kan kita tidak tahu. Nah, jadi ilmu supranatural itu sangat logika, teman-teman ya, sangat masuk akal. Nah, yang bilang ilmu spiritual, ilmu supranatural itu di luar nalar, ya, itu salah. Ilmu supranatural itu sangat logika, ya, sangat masuk akal. Jadi kalau kita memiliki kemampuan, terus kita nggak tahu, berarti kita memang tidak memiliki kemampuan. Nah, sekali lagi ya, kalau kita memiliki kemampuan, pasti kita sendiri akan menyadari, kita sendiri akan tahu, dan kita sendiri akan paham. Jadi di sini teman-teman, ini jangan kadang-kadang kita mengada-ada. Nah, kita merasa bisa, tapi kita nggak tahu. Nah, ini nggak masuk akal. Jadi ini sekalian menjawab dari ada beberapa teman yang bertanya terus, saya minta maaf, akhirnya nomor WhatsApp-nya saya blokir karena saya nggak bisa lagi mau ngomong apa, mau jawab apa. Katanya bisa ini, bisa ngobatin orang, ya kan, bisa menyembuhkan orang, bisa menolong orang dan lain-lain, tapi dia sendiri tidak menyadari kalau kemampuan di dalam dirinya itu ada, kan tidak masuk akal. Kenapa kita punya ilmu, kita bisa aplikasikan kepada orang lain, kok kita nggak menyadari? Itu tidak mungkin, ya. Kalau kita disenangi kodam yang sakti mandraguna, kita pasti bisa memahami diri kita, karena kodam tersebut pasti akan bersinergi dengan kita, menyatu dengan kita, dan akhirnya kita betul-betul paham ini apa, ini siapa, dan kita harus bagaimana. Nah, itu teman-teman. Di sini ada 5 weton yang sangat disenangi oleh kodam yang sakti mandraguna. Yang pertama adalah Sabtu Kliwon. Kenapa Sabtu Kliwon ini disenangi oleh kodam yang sakti mandraguna? Karena Sabtu Kliwon memiliki atau di bawah naungan cakra mahkota bumi. Nah, cakra mahkota bumi adalah sebuah cakra atau sebuah energi yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh weton Sabtu Kliwon, sehingga dia sangat disenangi, sangat disukai oleh kodam yang sakti. Baiknya kalau Anda belum mendapatkan ini, belum merasakan ini, Anda segera mencari guru. Anda harus belajar spiritual kalau ingin spiritual. Karena spiritual itu bukan hanya jurusannya itu menjadi paranormal. Kalau kita memiliki spiritual yang tinggi, kita juga bisa meraih cita-cita kita menjadi orang yang kaya. Kalau kita sakti mandraguna, sudah pasti kekayaan itu bukan apa-apa. Kesenangan itu, keinginan-keinginan itu akan segera terwujud. Nah, ini ya Sabtu Kliwon. Jadi seperti itu, supranatural itu bukan hanya menjadi paranormal, ya, tidak. Karena orang-orang yang sukses, orang-orang berjaya itu memang dia terpancar auranya sangat besar, memiliki energi yang sangat tinggi, makanya orang itu bisa sukses dan kaya raya hidupnya. Sama seperti yang dialami oleh Sabtu Kliwon ini, dia memiliki daya energi yang sangat tinggi, sehingga kodam sakti, ya, itu sangat senang kepadanya. Anda harus mencari guru kalau Anda belum memiliki kesaktian ini, Sabtu Kliwon ini, memiliki kehebatan. Tapi ingat, berguru itu ada biaya, ada mahar-maharnya. Jadi banyak juga yang bertanya, ini sekalian saya jawab nih, mumpung di Sabtu Kliwon nih posisinya 5 weton ini. Jadi kalau berguru, itu kan saya jawab di WhatsApp orang tanya, saya ingin berguru Ki, ya silahkan. Nah, itu ada biayanya sekian. Kenapa ada biaya? Karena ada piranti-piranti yang harus dibeli untuk Anda, bukan untuk saya. Ibaratnya sekolah itu ada bukunya, yaitu ada pensilnya, ada penghapusnya, itu harus dibeli dengan uang Anda, nggak mungkin dengan uang saya yang mau belajar Anda. Nah, itu ya, itu contoh kecilnya. Itu Sabtu Kliwon. Ini adalah weton yang disenangi oleh
Kodam Sakti Mandraguna. Yang kedua adalah Jumat Kliwon. Nah, Jumat Kliwon teman-teman pasti tahu, orang Jawa selalu kalau malam Jumat Kliwon itu melakukan ritual-ritual khusus. Adalah malam yang sakral. Makanya weton Jumat Kliwon ini juga memiliki energi yang cukup kuat, sehingga apa? Sehingga weton Jumat Kliwon ini juga disenangi oleh Kodam yang Sakti Mandraguna. Karena apa? Karena Jumat Kliwon di bawah naungan Cakra Asna Bumi. Yang arti atau maknanya, yang lahir pada hari Jumat Kliwon ini memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Ini sangat terpendam, dari Anda lahir itu sudah terpendam di dalam diri Anda. Nah, ini tinggal Anda gali, potensi yang ada ini tinggal Anda kuatkan. Maka yang terjadi apabila Anda mampu menggali potensi yang ada pada diri Anda, ya dengan cara macam-macam. Berguru, kalau memang Anda kebingungan, harus punya guru. Nah, sekali lagi ingat, kalau berguru itu ada namanya kapur sirihnya, orang bilang ada maharnya, ya. Ini kekuatan dahsyat sudah tersimpan di dalam diri Anda. Ini tinggal klik, boleh dibilang jadi ini untuk Jumat Kliwon. Yang ketiga, 5 weton yang disenangi Kodam Sakti Mandraguna adalah Rebu Kliwon. Nah, yang ketiga Rebu Kliwon. Ini di bawah naungan Cakra Jantung Bumi. Jadi energi atau kekuatan yang yang lahir pada hari Rebu Kliwon ini adalah Cakra Jantung Bumi, yang arti dan maknanya adalah Anda yang spesialis, Anda ini sangat cinta dan kasih. Jadi kalau Anda terus menggali potensi diri Anda, ya, ini energi pengasihan ini akan muncul sangat kuat, terpancar dari diri Anda Rebu Kliwon. Nah, Anda akan disayangi banyak orang, dikasihi banyak orang. Ini sangat luar biasa. Ini akan menjadikan kehidupan Anda menyenangkan. Murah sandang, murah pangan, karto toto raharjo. Anda bisa menjadi orang yang sangat kaya raya dengan kemampuan atau sesuatu yang sangat luar biasa yang Anda miliki ini. Terutama ini ya tentang pengasihan. Ini bakat Anda kalau jadi paranormal ini untuk Rebu Kliwon. Ini pasti akan merujuk kepada energi pengasihan tadi, ya, daya-daya pelet, daya-daya itu kalau Anda tekuni ilmu tentang pengasihan ini, Anda akan cepat menyatu. Makanya Anda disenengin oleh Kodam Sakti Mandraguna untuk Rebu Kliwon. Yang keempat adalah Minggu Pon. Minggu Pon ini di bawah naungan Cakra Dasar Bumi, ya. Ini adalah sebuah simbol kemakmuran. Jadi hidup Anda yang Minggu Pon ini bisa makmur, sejahtera, kaya raya. Nah, kalau Anda mau menggali potensi diri Anda harus lakukan, Anda harus gali potensi diri, karena energi ini cukup besar, sayang kalau tidak digunakan di dalam menjalani kehidupan ini. Ingat, semua orang itu pengen hidupnya sukses, berjaya, dan kaya raya. Nah, di sini energi kemakmuran terpancar dari diri Anda. Ya, tentunya akan kaya harta benda, apapun yang Anda inginkan yang sifatnya materi akan mudah terwujud. Di samping itu, Minggu Pon ini memiliki kebaikan, ketulusan hati yang sangat luar biasa. Maka sangat mantap, sangat cocok apabila Anda yang lahir pada hari Minggu Pon ini juga memiliki bakat supranatural, spiritual, sehingga Anda ini betul-betul juga disenengin oleh Kodam Sakti Mandraguna. Nah, itu ya untuk Minggu Pon. Selanjutnya yang terakhir atau yang kelima adalah Anda yang lahir pada hari Rebu Pon di bawah naungan Cakra Jantung Bumi. Cakra Jantung Bumi ini adalah memiliki sifat yang tegas, cerdas, berwawasan luas, juga seorang pengayom. Nah, Rebu Pon ini memiliki jiwa mengayomi, menolong sesama orang-orang yang membutuhkan. Itu apabila bertemu dengan Rebu Pon, ini akan ditolong, akan diayomi. Kenapa demikian? Ya karena dia di bawah Cakra Jantung Bumi. Nah, kenapa Kodam Sakti Mandraguna senang kepada weton Rebu Pon? Ya karena dia adalah sosok yang pengayom, tegas, murah hati, dan juga cerdas. Nah, itu teman-teman ya, kebanyakan seorang spiritual itu orangnya cerdas, orangnya pandai. Nah, itulah sahabat Turno Pamungkas, 5 weton yang disenangi oleh
Kodam Sakti Mandraguna. Yang pertama Sabtu Kliwon, yang kedua Jumat Kliwon, yang ketiga Rebu Kliwon, yang keempat Minggu Pon, yang kelima Rabu Pon. Semoga manfaat untuk Anda. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kehilapan. Kata-kata yang kurang sopan mohon dimaafkan, karena teman-teman pasti tahu kekurangan, hilaf itu milik manusia, termasuk saya di Tono Pamungkas, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi, salam persahabatan sedunia dari saya, Tono Pamungkas.